Pada titik ini, semua orang memahami bahwa Selat Hormuz adalah sumber daya tawar yang signifikan bagi Iran. Namun, kekuatan sejati Hormuz bukan hanya karena Iran dapat menggunakannya untuk menutup perdagangan minyak dunia. Yang penting adalah bagaimana Iran dapat melakukannya. Dan ini menunjukkan dinamika tawar-menawar yang belum kita bahas selama lebih dari 4 tahun bersama. Ini adalah sesuatu yang turut menyebabkan konflik di Iran dimulai sejak awal. Dan ini mewakili masalah yang mungkin segera kita hadapi jauh di timur, kalau-kalau kita ingin terseret kembali ke dalam dunia kita yang lebih luas yang sedang berperang. Jadi untuk gambaran perjalanan kita hari ini, kita akan mulai dengan memeriksa sesuatu yang disebut kuasa mengajukan tawaran, dan bagaimana negara-negara mencapai kesepakatan tertentu mengingat berbagai alternatif yang tersedia. Lalu kita akan membahas mengapa keseimbangan kuasa mengajukan tawaran dapat menentukan apakah perang terjadi akibat perubahan kekuatan militer. Terakhir, kita akan melihat apakah Taiwan dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Iran yang seharusnya dapat mengurangi masalah tersebut. Tapi mari kita mulai dengan masalah tawar-menawar utama. Sekarang Anda sudah memahami bahwa biaya perang menjamin adanya berbagai penyelesaian yang dapat diterima bersama yang berpusat pada hasil yang diharapkan dari sebuah pertempuran, baik itu di Ukraina maupun Iran. Yang sering tidak kita bahas adalah dari semua kesepakatan itu, mana yang akhirnya dipilih oleh para pihak untuk disepakati. Dan pertanyaan itu tidaklah sepele. Ada banyak sekali pilihan dan ada dampak besar pada pembagian hasil ketika memilih satu dibandingkan yang lain. Memang, seseorang menanyakan masalah ini secara spesifik saat saya baru-baru ini meminta topik untuk seri baru saya di Lines on Maps Extra. Jawaban yang baik membutuhkan waktu lebih dari 8 menit yang saya batasi di sana, jadi disinilah kita tanpa ada detail penting yang terlewatkan. Singkatnya, jika Anda bisa menjadi orang yang mengusulkan suatu pembagian tertentu, maka hidup akan terasa cukup menyenangkan bagi Anda. Bagaimanapun juga, jika Rusia dihadapkan pada pilihan antara garis hitam ini dan perang, maka garis hitam itu lebih baik daripada alternatifnya. Namun, itu jauh-jauh lebih baik daripada alternatifnya bagi Ukraina. Masalahnya adalah membuat sebuah proposal dalam konteks ini tidak secara harfiah berarti menggambar garis di peta lalu mengirimkannya kepada lawan Anda. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk secara kredibel mengancam lawan Anda bahwa jika mereka tidak menerima tawaran yang Anda ajukan, maka satu-satunya alternatif bagi mereka adalah memulai perang. Berikut adalah cara sederhana untuk mencapai tujuan tersebut. Bayangkan bahwa objek yang diperebutkan adalah wilayah di antara dua ibu kota Anda. Lalu, Anda bisa memerintahkan pasukan Anda mundur ke garis tertentu. Itu menjadi tawaran de facto kepada pihak lain. Lawan Anda bisa mengambil semua wilayah sampai ke garis itu. Tapi begitu mereka melewati garis itu, ada pasukan pemicu di sana yang siap memulai konflik. Jadi, pilihannya adalah garis yang ditarik itu atau perang. Ini pada dasarnya sama dengan konsep pasukan pemicu secara lebih luas. Anda tidak ingin berada dalam posisi di mana pihak lain bisa begitu saja masuk ke wilayah yang dipersengketakan dan mengambil kendali de facto atas wilayah itu tanpa memicu perang yang mahal. Dengan kata lain, pasukan pemicu melindungi daya suatu negara untuk menentukan usulan. Ini kebetulan adalah alasan mengapa Ukraina seharusnya cukup optimis tentang seperti apa penyelesaian akhir dengan Rusia nantinya. Ukraina memiliki kendali atas wilayah yang diincar Rusia. Dan terlepas dari hiruk-pikuk media seputar siapa yang mengendalikan tawaran yang beredar di Moskow, pada akhirnya Ukraina dapat menentukan sendiri pembagian yang diusulkan dengan menempatkan tentara di sepanjang garis yang sesuai. Kesepakatan akhir mungkin tidak terlalu bagus dibandingkan dengan situasi pada Januari 2022, tetapi itu akan menjadi salah satu alternatif terbaik Ukraina yang masih cukup untuk meyakinkan Rusia agar berhenti. Pengingat ramah bahwa saya punya video di saluran kedua yang memperkenalkan teori negosiasi krisis, jika semua istilah ini terasa asing bagi Anda. Itu berasal dari kursus pengantar hubungan internasional IRL saya. Dan sebenarnya itu menciptakan masalah besar bagi saya, yang berhasil saya selesaikan berkat sponsor video hari ini, Chat LLM oleh Abacus AI. Jadi video-video itu tidak menggunakan naskah. Saya bisa menggunakan alat pemrosesan audio untuk membuat transkrip tertulis, tapi itu tetap membuat saya hanya memiliki blok teks yang tidak terorganisir. Bukan seperti itu yang ingin saya berikan kepada para siswa sebagai bahan belajar tertulis mereka. Jadi tinggal masukkan saja ke LLM dan biarkan memotong kalimat-kalimatnya menjadi paragraf yang rapi, kan? Tidak semudah itu.
Beberapa model memutuskan untuk sepenuhnya menulis ulang teksnya seolah-olah itu adalah kuliah yang sama sekali berbeda. Itulah yang hebat dari Chat LLM. Satu langganan memberi Anda akses ke semua layanan unggulan secara terpisah. Cloud Opus, Grok, Gemini Pro, ChatGPT, DeepSeek, dan masih banyak lagi. Jadi, jika saya tidak menyukai respon dari satu model, saya bisa langsung beralih ke model berikutnya. Chat LLM juga mencakup pembuatan gambar dari Flux dan Nano Banana, serta pembuatan video dari Sora dan Kling. Dan dengan mengunjungi chatllm.abacus.ai/liaisonmaps, Anda bisa mendapatkan bulan pertama hanya dengan $7 dan kemudian $10 per bulan setelahnya. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Chat LLM dari Abacus AI karena telah mensponsori video hari ini. Kembali ke Iran, soal Selat Hormuz adalah Iran secara de facto punya kuasa untuk menentukan tawaran terkait selat itu. Tidak ada seorang pun di Teheran yang harus meminta izin dari Washington untuk mulai memungut biaya tol. Mereka bisa saja langsung mengumumkan bahwa sistem tol sekarang berlaku, dan semua orang harus membayar atau berisiko dibom. Jelas, itu adalah tindakan yang akan ditentang oleh Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi kebebasan navigasi untuk dunia, dan negara-negara yang memungut biaya perlindungan atas jalur air alami adalah hal yang sangat dilarang. Jalur air buatan? Tentu, silakan saja. Tapi Selat Hormuz adalah anugerah Tuhan, dan biaya apapun pada dasarnya adalah pajak atas perdagangan internasional. Hal itu pada gilirannya melanggar salah satu pilar fundamental tataran global yang telah dijanjikan oleh sekutu untuk ditegakkan bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Sekarang, kemampuan Iran untuk secara sepihak mencoba memperlakukan biaya tidak berarti bahwa Iran bisa berhasil dalam upayanya tersebut. Amerika Serikat selalu bisa menolak usulan itu dan mulai melakukan serangan bom. Kekuatan untuk mengajukan usulan tidak berarti Anda bisa menentukan pembagian akhir antara para pihak. Itu hanya berarti Anda bisa mencoba menerapkan suatu sistem tanpa harus mendapat kerjasama langsung dari pihak lain. Situasi di Hormuz juga tidak berarti bahwa Iran memiliki kendali penuh atas seluruh kekuatan untuk mengajukan usulan. Amerika Serikat misalnya mengendalikan sistem ekonomi dunia, sehingga Washington dapat menentukan seberapa besar bagian yang bisa diikuti oleh Iran. Namun, bagian dari kekuatan untuk mengajukan usulan yang berasal dari Hormuz berarti bahwa Iran memiliki kendali yang lebih baik atas di mana penyelesaian akan berada dalam rentang negosiasi. Akibatnya, ini berarti Iran akan menerima bagian yang lebih menguntungkan dari hal yang dinegosiasikan dalam setiap kesepakatan yang dicapai. Jika kita melihat secara lebih luas, sejauh ini tampaknya memiliki kekuatan untuk mengajukan usulan hanya memberikan keuntungan. Dan memang, di antara tak terhingga banyaknya cara yang mungkin untuk merancang negosiasi, telah terbukti secara matematis bahwa tidak ada cara yang lebih baik bagi Anda untuk bernegosiasi selain dengan menjadikan Anda sebagai pengusul sepihak. Alternatif hanya akan memberikan kekuatan tawar-menawar kepada lawan Anda tanpa memberikan manfaat nyata bagi Anda. Ngomong-ngomong, makalah itu ditulis saat saya masih di sekolah pasca sarjana. Dengan penulis pertamanya adalah salah satu pembimbing disertasi saya, dan penulis keduanya adalah salah satu rekan saya di Rochester. Bagaimanapun, temuan Fay dan Kenkel membatasi ruang lingkup pertanyaan pada satu set negosiasi dalam satu periode waktu, tanpa ada perubahan keseimbangan kekuatan yang diantisipasi seiring waktu. Sayangnya, sesuatu yang aneh terjadi ketika kekuatan berubah antara sekarang dan masa depan, misalnya karena Iran mungkin mengembangkan senjata nuklir. Izinkan saya menggambarkan masalah ini dalam kasus yang ekstrim, di mana Iran memiliki seluruh kuasa untuk mengajukan tawaran. Kemudian di masa depan, ketika keseimbangan kekuatan terlihat seperti ini, Iran akan membagi objek yang dinegosiasikan untuk memastikan bahwa Amerika Serikat mau menerima. Kembali ke masa sekarang, Amerika Serikat dapat mengamankan hingga titik ini dikurangi biayanya dengan berjuang untuk mencegah pergeseran kekuatan. Itu adalah situasi yang jauh lebih sulit untuk mengamankan perdamaian dibandingkan ketika misalnya Amerika Serikat menguasai seluruh kuasa untuk mengajukan tawaran di masa depan, dan karena itu dapat memaksakan penyelesaian nanti sampai di sini. Jadi, bahkan konsesi yang sangat besar dari Iran saat ini jauh melampaui apa yang bisa diharapkan Amerika Serikat jika kekuatan tetap statis, mungkin masih belum cukup bagi Amerika Serikat untuk menanggung konsekuensi jangka panjang dari pergeseran kekuatan tersebut. Setelah Anda memilah semua komplikasinya, logika dasarnya sebenarnya cukup sederhana di sini. Kuasa untuk mengajukan tawaran yang diberikan oleh Hormuz berarti bahwa Iran pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan besar untuk dirinya sendiri dalam jangka panjang.
Namun itu berarti bahwa Amerika Serikat akan menerima kesepakatan yang relatif kurang menarik dalam jangka panjang, yang membuat Washington enggan menerima pergeseran kekuasaan Iran. Dan sebagian, mungkin begitulah kita sampai pada konflik saat ini. Pemerintahan Trump yang umumnya mudah terpancing untuk bertindak, selama itu tidak berarti harus mengerahkan pasukan darat, lebih memilih untuk berperang daripada membiarkan Amerika Serikat menghadapi konsekuensi jangka panjang dari Iran yang memiliki nuklir. Sekarang kita bisa berhenti di sini. Kita telah mempelajari sesuatu yang menarik tentang kuasa untuk mengajukan tawaran, dan kita juga melihat implikasi tingkat kedua yang kurang jelas ketika ada perubahan kekuatan militer. Tapi kita masih hidup di dunia yang sedang berperang, dan ada negosiasi kursif lainnya yang sedang berlangsung. Jadi mari kita bawa logika ini satu langkah lebih jauh dan pergi lebih ke timur untuk membahas mengapa prinsip yang sama tampaknya menyebabkan masalah besar dengan Taiwan. Tapi mungkin ada sedikit lebih banyak harapan di sana. Daya tawar dalam menentukan usulan lintas selat di sini ya lebih lugas. Beijing sangat peduli untuk meminimalkan kedaulatan Taiwan. Dan untuk sebagian besar, Taiwan bisa menentukan bagaimana hal itu berjalan selama tidak ada invasi plan. Jika Taipei ingin mendeklarasikan dirinya sebagai ibu kota negara yang sepenuhnya merdeka dan sepenuhnya berdaulat, mereka bisa melakukannya. Jika mereka ingin mengambil posisi di suatu titik dalam spektrum kebijakan satu Tiongkok, mereka juga bisa melakukannya. Sementara itu, kemampuan Beijing untuk memaksakan pilihan itu tanpa perang sangatlah minim. Xi dapat menggunakan pengaruhnya untuk memaksa Taiwan mengenakan seragam bergaya Tiongkok dalam kompetisi internasional. Atau dia bisa menentukan kata Tionghoa persis yang mereka gunakan untuk menerjemahkan Cina dalam Chinese Taipei. Dan ya, itu memang benar-benar pernah terjadi. Atau dia bisa mencegah Presiden Taiwan untuk terbang melewati negara pihak ketiga atau pihak kedua. Bahkan, apakah kita harus menyebut mereka sebagai negara pihak kedua atau pihak ketiga sendiri termasuk dalam kategori ini? Namun pada akhirnya, ini hanyalah sandiwara politik. Taipei dapat mengusulkan hal yang pada akhirnya penting. Masalah utama dalam hubungan lintas selat saat ini adalah adanya pergeseran yang diantisipasi dalam keseimbangan kekuatan. Tiongkok daratan sedang mengalami krisis demografi. Kamu butuh sangat banyak personel untuk menginvasi pulau itu dan ya, kamu tahu sisanya. Dan itu langsung membawa kita ke masalah yang sama seperti sebelumnya. Dan mungkin lebih buruk karena kekuatan tawar-menawar sangat condong ke pihak Taiwan. Muncullah ketakutan akan Perang Dunia Ketiga yang menjadi kenyataan. Namun, ada perbedaan signifikan antara struktur pemerintahan di Iran dan Taiwan. Sistem demokrasi cenderung lebih baik dalam mempertahankan status quo, terutama sistem presidensial yang mengharuskan undang-undang melewati beberapa titik veto. Coba pikirkan bagaimana begitu banyak orang di Amerika Serikat merasa frustrasi karena sulitnya mendapat persetujuan lewat pemungutan suara di DPR dan Senat, ditambah lagi harus mendapatkan tanda tangan presiden. Taiwan agak berbeda karena hanya memiliki legislatif unikameral. Oh, itu adalah istilah ilmu politik yang terdengar rumit untuk mengatakan bahwa Taiwan hanya punya DPR tapi tidak punya Senat. Atau mungkin itu adalah Senat tapi tidak punya DPR. Bagaimanapun juga, Taiwan tetap memiliki dua hambatan besar begitu Anda memasukkan kembali peran presiden. Ditambah lagi ada kemampuan untuk mengesahkan amandemen konstitusi, yang perlu melewati rintangan tambahan untuk membatalkannya. Jadi, jika Taiwan khawatir bahwa Tiongkok daratan mungkin akan menyerang karena apa yang direncanakan pulau itu di masa depan, maka pemerintah bisa mulai mengesahkan undang-undang untuk membatasi kemampuannya sendiri dalam mengubah status quo di masa depan. Tentu saja, komitmen kredibel Taiwan memiliki batas. Jika 10 tahun dari sekarang, legislatif dan eksekutif sepakat bahwa sudah waktunya bagi Taiwan untuk merdeka, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk membatasi hal itu. Di luar kerangka hukum, seorang presiden yang tidak konvensional juga bisa mulai bertindak lebih seperti presiden berdaulat, menggambarkan Taiwan sebagai negara merdeka dalam pidato-pidato publik. Hal ini mungkin berbeda dengan hukum yang berlaku, tetapi Beijing sama pedulinya terhadap citra seperti halnya terhadap situasi hukum. Sekarang, apakah itu akan mencegah invasi dari daratan utama? Belum jelas. Bahkan jika Beijing memiliki semua kekuatan menentukan tawaran, pergeseran kapasitas militer masih bisa menyebabkan perang. Akibatnya, institusi demokrasi bukanlah semacam solusi ajaib untuk semua masalah perang preventif kita. Namun, mereka lebih baik daripada sistem kelembagaan otokratis di mana satu orang dapat berubah pikiran dan tiba-tiba membalikan semua kebijakan yang ada. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini? Biaya perang berarti bahwa berbagai penyelesaian lebih diutamakan daripada berperang, dengan konsekuensi distribusi yang penting bagi para pihak.
Kekuatan menentukan, tawaran menentukan siapa yang bisa memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut. Iran yang mengendalikan proposal terkait kebijakan Selat Hormuz menciptakan komplikasi dalam menghadapi perubahan kekuatan dari waktu ke waktu. Dan lembaga-lembaga demokratis Taiwan mungkin dapat mengurangi masalah serupa di sepanjang Selat Taiwan. Seperti yang saya katakan di awal, topik hari ini sebenarnya berasal dari sebuah pertanyaan yang ditujukan untuk seri baru saya di Lines on Maps Extra, di mana saya mencoba menjawab kekhawatiran utama para penonton tentang dunia dalam 8 menit atau kurang. Lihat seluruh daftar putarnya di sini. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.